diberikan wajib, didatangkan peraturan-peraturan wajib, itu tidak lain oleh karena manusia secara umum itu kurang semangat, tidak ada semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa begitu? Ya karena dicipta yang namanya nafsu. Balik lagi, nafsu itu dicipta oleh Allah dengan wataknya itu selalu berseberangan dengan keinginan Allah. Jadi dalam diri kita itu ada janji, ada ujian juga. Allah menjanjikan ini, ujiannya diberi nafsunya. Ya. Makanya dikatakan kehidupan di dunia ini sebagai darul imtihan atau tempatnya ujian. Diuji dulu. Jadi nafsumu itu ya kira-kira sampai di sorga itu tetap nafsu itu dirimu tetap, tapi nafsu yang sudah jinak. Ya kita saja tidak mau punya piaraan dibawa ke sini, sininya piaraannya belum jinak, ya nanti dijinakkan dulu, belum layak untuk ditempatkan tempat-tempat kontes ibaratkan itu ya harus terlatih dulu. Fasaqahum ilaiha bisalasilil ijab, sehingga oleh karena kita itu tidak semangat di dalam ketaatan menuju kepada Allah, untuk itu Allah memberikan kepada kita, menggiring kita dengan rantai-rantai kewajiban. Ini wajib, ini wajib, ini wajib. Ya kalau kita yang tidak sadar kita berat, kok banyak wajibnya sih di agama Islam, wah nggak jadi ah. Ya, padahal jangan melihat wajibnya, lihatlah betapa sayangnya Allah menyediakan tempat yang sangat baik kepadamu nanti di akhirat. Kamu digiring oleh Allah dengan wajib itu agar kamu menempati surganya. Nah untuk melihat itunya ngeri kan, serem temen agama Islam. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Ya itu sebetulnya kamu melihatnya peraturannya. Coba kau melihat Tuhanmu yang sangat menyayangi dirimu. Dia menunggu kamu sehingga kamu ketika bertemu dengan dia itu layak. Kamu bisa bertemu dengannya di surga itu. Wa sauquhum ilaiha bidzalik innama huwa li amrin yarji'u ilaihim. Digiring dengan peraturan-peraturan ketaatan, harus taat, tidak boleh maksiat, semua itu semuanya kalau kita sadar itu manfaatnya akan kembali kepada dirimu. Sekarang ada nggak peraturan Allah, perintah Allah, ketika kamu lakukan ujung-ujungnya kamu masuk penjara, anak belikin langka. Sing dadak namanya ku karpe sira dewek iku. Apa yang dilarang oleh Allah ya ujung-ujungnya ke sana. Tahu kan sekarang apa yang diperintahkan oleh Allah tidak akan sampai di sana. Jadi Allah itu tidak menyengsarakan dirimu, tapi dirimu sendiri yang menyengsarakanmu. Apa manfaat yang kembali kepada dirimu? Wa huwa dukhulul jannah. Tidak lain agar kamu bisa mencicipi surganya Allah bidalilil hadis wa huwa ajiba rabbuka. Dengan berdasarkan hadisnya Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, Gusti Allah itu ajib, heran melihat kamu tuh heran. Kok Gusti Allah kok bisa heran sih? Ya herannya apa? Yang pantek jak enak-enak tuh sire beli gelem. Ya mungkin kalau kita masih diliputi dengan nafsu-nafsu kemarahan, kita tidak percaya bahwa semua peraturan-peraturan Allah ini adalah kasih sayang. Kita melihatnya kekejaman, wah kejam temen.
kongkon ini, diperintah itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Padahal itu kasih sayang. Dan Allah heran melihat hamba yang seperti itu. Fayaulul ma'na ila anna sauqahum ila ta'atihi wa huwa ijabuha alaihim sauqun ilal jannah. Akhirnya makna yang terkandung di dalam hadis yang sudah disebutkan di atas itu, bahwa Allah itu ajib, Allah merasa heran ada hamba digiringnya kamu bukan digiring untuk masuk lubang yang gelap, tapi digiring dari kegelapan menuju terang, dari ketersiksaan menuju kenikmatan, menuju kedamaian. Akhirnya wa huwa ijabuha alaihim, penggiringan Allah kita untuk taat itu tidak lain agar bahwa ijabuha alaihim, dengan cara mewajibkan taat, ketaatan itu kepada hambanya, sauqun ilal jannah, tidak lain itu menggiring Allah kepada surga. Jadi jangan dibalik, seakan-akan semua yang terjadi itu pilihan. Contohnya begini, siapa yang melakukan itu maka nerakalah tempatnya, yang melakukan maksiat nerakalah tempatnya. Bukan keinginan Allah kita itu masuk neraka, bukan. Allah tidak berkeinginan memasukkan kita hamba-hambanya ke neraka. Justru Allah itu berkeinginan hamba-hambanya itu merasakan kenikmatan surga. Digiringlah dari kegelapan, jangan kepada tempat gelap. Digiring. Nah, nanti surga untukmu. Nah, surga sudah jadi milikmu agar betul-betul engkau menerima surga dari Allah itu. Jadi bukan apa, Allah itu boleh kita katakan mencipta surga sajalah begitu. Adapun neraka, anggap saja Allah tidak membuat. Neraka itu buatan dirimu. Ketika kamu tidak ingin digiring kepada surga, ya dengan sendirinya kamu ke sana. Tidak ada Allah. Innallaha la yuridu zulman lil alamin. Allah tidak menghendaki kamu itu ke nerakanya. Atau boleh saja kita katakan Allah tidak menyiapkan neraka kepada hamba-hambanya, tidak. Justru yang disiapkan adalah surga. Itulah kasih sayang.